Om Swastiastu. Halo semuanya, saya Nima Desri Utami, NIM 210201431 dari kelas 1 Manajemen Sore, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata. Hari ini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai mekanisme pasar permintaan. Yang pertama ada pengertian permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau jumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Yang kedua, ada penentu-penentu permintaan. Penentu-penentu permintaan biasanya disebut seperti faktornya. Nah, faktor-faktor atau penentu permintaan ini ada 7. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Kedua, ada jumlah penduduk. Ketiga, tingkat pendapatan per kapita. 4, ada selera atau kebiasaan dalam permintaan. 5, perkiraan harga masa pendatang. 6, distributor pendapatan. Dan yang terakhir, usaha produsen meningkatkan penjumlahan. Selanjutnya ada hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif atau tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta semakin sedikit. Sebaliknya, apabila harga rendah, maka jumlah barang yang diminta meningkat. Nah, permintaan ini digolongkan menjadi 3, yaitu permintaan efektif, yaitu permintaan barang yang disertai dengan kemampuan untuk membayar harga barang tersebut. Yang kedua ada permintaan absolut, yaitu permintaan barang yang tidak disertai dengan kemampuan membayar harga barang tersebut. Dan yang terakhir ada permintaan potensial, yaitu permintaan yang memiliki kemampuan untuk membeli namun tidak melakukan pembelian. Permintaan sangat diperlukan adanya kurva permintaan. Kurva permintaan atau bisa disebut demand kurva merupakan grafik atau garis yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Sesuai dengan hukum permintaan, maka bentuk kurva permintaan adalah miring atau membentuk lereng dari kiri atas ke kanan atau dari kanan bawah ke kiri atas. Ciri-ciri kurva ada 3, yaitu yang pertama bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, yang kedua kurva berbentuk garis lurus, ketiga kurva bergerak ke kanan. Kemudian yang kelima ada fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan ini adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan atau korelasi antara variabel harga dengan variabel jumlah barang yang diminta. Harga biasanya dinotasikan dengan huruf P, sedangkan jumlah barang dinotasikan dengan huruf Q. Bentuk umum fungsi persamaan dapat dinyatakan seperti di samping, yaitu QD sama dengan FP. QD itu adalah jumlah barang yang diminta, sedangkan F atau P itu fungsi dari harga. Secara sederhana, jika fungsi permintaan adalah linear, maka dapat dinyatakan dengan persamaan seperti berikut. Nah, QD sama dengan A dikurang B, P, atau P sama dengan A dikurang B dikurang QD atau B. Nah, QD ini adalah jumlah barang yang diminta, P itu adalah jumlah barang per unit, A itu adalah konstanta atau berupa angka, B itu gradien atau kemiringan. 6. Ada permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Sedangkan permintaan pasar adalah permintaan terhadap sesuatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Apabila kurva-kurva permintaan individual itu dijumlahkan, maka akan didapatkan sebuah kurva permintaan pasar atau market demand curve. Kurva permintaan pasar merupakan penjumlahan horizontal secara aritmetis dari semua kurva permintaan yang dihadapi oleh seluruh produsen individual. Materi terakhir yaitu pergerakan kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Pergerakan ini sejalan dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun, sehingga titik pada kurva permintaan akan bergerak ke kiri.
Selain pergerakan kurva, permintaan juga bisa mengalami pergeseran, baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Berbagai faktor yang dimaksud diantaranya adalah pendapatan konsumen, harga produk, selera, harapan, dan jumlah pembeli. Sekian dari pemaparan materi mengenai mekanisme pasar permintaan dari saya. Jika ada penyampaiannya kurang tepat dan salah ucap, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.